Good morning everyone. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kimia kita. Yang pertama yaitu tentang hidrokarbon. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon atau C dan unsur hidrogen atau H. Contoh gambar senyawa karbon yang mengandung unsur C dan H dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu gambar gula pasir, di mana gula pasir sebelum dipanaskan berwarna putih, setelah dipanaskan berwarna coklat kehitam-hitaman, dan terbentuk asap yang menunjukkan bahwa gula mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karena asap yang terbentuk merupakan asap gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar permukaan roti bakar yang gosong dan menghitam, menunjukkan adanya unsur karbon dalam roti. A. Kekasan atom karbon. Atom karbon memiliki kekasan yang berbeda dengan atom yang lainnya. Yang pertama, kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen. Di kelas 1 kita sudah mempelajari ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama. Nah, atom karbon memiliki 4 elektron terluar. Sesuai aturan oktet, atom stabil jika memiliki 8 elektron. Atom karbon memerlukan 4 elektron lagi agar susunan elektronnya stabil. Nah, di sini ada konfigurasi atom karbon, di mana atom karbon memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi 2,4. Nah, di sini ada gambar atom karbon dengan 4 elektron terluarnya. Kemudian di sampingnya ada gambar atom hidrogen yang memiliki konfigurasi 1. Nah, mereka akan membentuk ikatan kovalen dengan gambar seperti di layar. Yang kedua, kekasan atom karbon, yaitu kemampuan membentuk rantai. Atom karbon mampu berikatan dengan sesama atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon. Rantai karbon dapat berupa rantai lurus, bercabang maupun tertutup atau siklis. Nah, di sini ada gambar rantai karbon lurus, ada gambar rantai karbon bercabang, ada gambar rantai karbon siklik. Yang ketiga, kemampuan membentuk ikatan rangkap. Atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3, antar atom maupun dengan beberapa atom lainnya. Di sini ada gambar ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Nah, berdasarkan kemampuannya untuk berikatan dengan atom C lainnya, atom karbon dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom karbon primer mengikat 3 atom H atau CH3. Nah, contohnya di sini ada gambar yang pertama terdapat 2 atom C primer. Nah, tanda segitiga berwarna biru menunjukkan posisi di mana letak atom C primer. Nah, yang kedua, gambar yang kedua, ada 3 atom C primer. Nah, sama seperti yang tadi, tanda segitiga berwarna biru menunjukkan letak di mana atom C primernya. Yang kedua, atom C sekunder. Atom C sekunder adalah atom C yang hanya mengikat 2 atom C lainnya. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom C sekunder mengikat 2 atom H atau CH2. Contohnya dapat dilihat, yang pertama terdapat 1 atom C sekunder di mana tanda segitiga menandakan di mana posisi atom C sekunder. Yang kedua, terdapat 3 atom C sekunder. Yang ketiga, terdapat 10 atom C sekunder. 3. Atom C tersier. Atom C tersier adalah atom C yang hanya mengikat 3 atom C lainnya. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom C tersier mengikat 1 atom A atau CH. Contohnya dapat kita lihat, yang pertama terdapat 1 atom C tersier. Tanda segitiga berwarna biru menunjukkan di mana posisi atom C tersier. Kemudian yang gambar kedua, ada 2 atom C tersier.
Yang terakhir, atom C quaterner. Atom C quaterner adalah atom C yang hanya mengikat 4 atom C lainnya. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom C quaterner tidak mengikat satu atom H. Contohnya, kita dapat melihat di gambar. Yang pertama, terdapat satu atom C quarter. Tanda segitiga berwarna biru menunjukkan di mana posisi atom C quarter. Gambar yang kedua, terdapat 3 atom C quaterner. Sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you for today, student.